Topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang skala. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang arah mata angin, diagram Kartesius atau bidang koordinat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang denah, posisi suatu titik atau suatu tempat terhadap arah mata angin, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi belajar tentang skala. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala ini adalah perbandingan antara jarak di denah atau jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Jika pada peta tertulis skala 1 berbanding 2 juta, artinya setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 2 juta cm. Satuan cm-nya ini nantinya akan kita ubah menjadi kilometer. 2 juta cm diubah menjadi kilometer menjadi 20 km pada jarak sebenarnya. Nah, skala ini dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi ini rumus skala, nak ya. Skala sama dengan jarak pada gambar atau biasa disebut JP ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau JS. Nah, seperti itu. Beberapa manfaat dari skala seperti yang bisa kita lihat gambarnya ini, nak. Ya, nih ada miniatur rumah. Skala juga digunakan untuk membuat maket. Maket itu miniatur bangunan. Maket biasanya dibuat untuk keperluan pameran bangunan yang akan dibangun. Nah, di sini juga ada contoh pada peta Sulawesi Utara seperti yang bisa kamu lihat pada buku paketnya ya. Berikut tertulis skalanya 1 berbanding 1.100.000. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 1.100.000 cm jarak sebenarnya. Nah, 1.100.000 cm ini kita jadikan dalam bentuk kilometer. Mengapa? Karena pada jarak sebenarnya biasanya kita menggunakan satuannya bukan cm tapi kilometer atau meter. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal, di sini Ibu akan menyampaikan kepada kalian bahwasanya dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan skala, selain dengan rumus skala yang sudah tadi kita bahas, ada 3 bentuk rumus yang mungkin kita perlukan ya, yaitu rumus untuk mencari skala itu sendiri, kemudian rumus untuk mencari jarak sebenarnya, dan rumus untuk mencari jarak pada peta. Dari satu rumus ini kita bisa menjabarkan 2 bentuk rumus ini. Yang pertama, skala. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian jarak sebenarnya ini ya bisa kita peroleh dengan cara jarak pada peta dibagi skala. Kemudian untuk jarak pada peta itu rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali skala ya. Nah, ini 3 buah bentuk rumus yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan skala. Kita mulai contoh soal yang pertama. Jarak 2 kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Nah, tadi kita sudah bahas tentang rumus-rumus untuk menyelesaikan soal-soal pada soal skala ya. Nah, di sini kita disuruh menyusun skalanya. Maka kita gunakan ya. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, di sini diketahui jarak pada petanya adalah 20 cm nih. Kemudian jarak sebenarnya adalah 400 km. Kita susun seperti ini ya. Kemudian
Yang satuannya masih dalam bentuk kilometer ini kita jadikan ke sentimeter. Mengapa Bu? Karena kalau pada peta, skala yang digunakan itu adalah 1 berbanding sekiannya itu satuannya dalam bentuk sentimeter. Jadi dia bukan dalam bentuk kilometer. Maka jarak sebenarnya ini kita jadikan dulu sentimeter. Ya, pada peta, pada denah itu menggunakan ukuran kecil yaitu sentimeter ya. Jadi kita jadikan ke sentimeter. 400 km dijadikan sentimeter dikalikan dengan 10.000. Maka di sini didapatlah 40 juta sentimeter. Nah, di sini angkanya ini masih besar. Ingat, kalau skala kita harus menjadikannya dalam bentuk 1 berbanding berapa. Nah, makanya harus sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Ini 20, sama-sama kita bagi 20, hasilnya 1. Kemudian 40 juta sentimeter ini ya, kita bagi dengan 2 juta. Kita bagi dengan 20 juga maksud Ibu. Maka didapatlah 2 juta. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Maka skala peta pada soal nomor 1 ini didapatlah 1 berbanding 2 juta. Begitu Nak ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah persegi panjang ya. Ini adalah diumpamakan sebuah taman yang berbentuk persegi panjang. Soalnya sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada denah dengan ukuran seperti gambar di samping. Nah, ini kita lihat ya, kita ketahui bahwa panjangnya 8 cm, kemudian lebarnya 6 cm dan taman ini mempunyai skala 1 berbanding 200. Nah, di sini pertanyaannya kita disuruh mencari berapa luas taman sebenarnya. Nah, yang pertama kita cari panjang tamannya dulu. Mengapa? Karena di sini masih dalam bentuk denah ya. Jadi kita cari dulu panjang taman sebenarnya. Cara mencari panjang sebenarnya ya. Tadi Ibu sudah sajikan rumus. Ini ya. Nah, mencari jarak sebenarnya itu yaitu jarak pada peta kita bagi dengan skalanya. Nah, maka di sini jarak pada petanya adalah 8 dibagi dengan skala. Skalanya adalah 1 berbanding 200. Nah, ya 1 berbanding 200. Nah, kemudian kalau di buku ini caranya langsung saja. Ya, di sini Ibu akan jabarkan supaya anak-anak Ibu mengerti mengapa 8 dibagi 1 per 200 ini langsung mendapatkan hasil menjadi 1600 cm. Nah, di sini caranya adalah seperti ini Nak ya. Nih. Panjang sebenarnya ya, kita tahu rumusnya tadi adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, kita sudah belajar bahwa bilangan berapapun, bilangan bulat berapapun, jika dia seperti ini itu sama dengan per 1. Jadi ini 8 kita ubah menjadi 8 per 1. Kemudian dibagi dengan ini 1 per 200. Nah, bila sudah seperti ini, maka kita terapkan konsep pembagian pecahan ya. 8 per 1, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, tapi pada pecahan kedua berubah posisi. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Ya, 1 per 200 berubah menjadi 200 per 1. Nah, di sini 8 per 1, 8 bagi 1 8, 200 dibagi 1 200, maka didapatlah 8 dikali 200. Kemudian 8 dikali 200 sama dengan 1600 cm. Nah, satuannya ya, kalau jarak sebenarnya ya atau panjang sebenarnya itu tidak menggunakan cm, tapi orang biasa menggunakannya adalah kalau untuk panjang biasa digunakan satuannya meter. Maka di sini kita ubah dari cm menjadi meter. Ya, dari cm menjadi meter itu dibagi dengan 100
ya, maka 1600 cm sama dengan 16 meter. Begitu nak ya. Kemudian untuk lebar taman sebenarnya. Nah, seperti tadi ya, sama seperti mencari panjang taman sebenarnya tadi. Untuk mencari lebar, kita ketahui rumusnya adalah ya, jarak pada peta dibagi skala. Nah, di sini jarak pada petanya yaitu 6 cm. Maka di sini kita tulis 6. Kemudian dibagi skala. Skalanya adalah 1/200. Nah, sama seperti tadi, mengapa dia langsung berubah menjadi 1200 cm hasilnya? Nah, di sini Ibu sajikan prosesnya, Nak ya. Nah, nih. Ini cara yang lebih jelasnya bisa kita simak sama-sama. Ya, lebar taman sebenarnya di jarak pada petanya 6 cm dibagi skalanya 1/200. Ingat bahwasanya bilangan bulat itu bilangan berapapun penyebutnya adalah 1 ya. Kita ubah 6/1 dibagi 1/200 ya. 6/1 dikali ini pakai konsep pembagian pecahan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pembilang penyebut berubah posisi. 200/1. 6/1 hasilnya 6. 200 pun dibagi 1 hasilnya 200. 6 kali 200 1200 cm. Sama seperti tadi. Biasanya kalau untuk mengukur lebar satuannya kita gunakan meter. Maka kita ubahlah di sini menjadi meter. 1200 cm jadi meter itu dibagi 100, maka didapatlah hasilnya 12 meter. Nah, makanya untuk luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi ya, 16 meter dikali dengan 12 meter ya, panjangnya dikali dengan lebarnya. Jadi 16 dikali 12. Didapatlah hasilnya 192 meter persegi. Jangan lupa kalau untuk satuan luas ya, satuannya pakai persegi. Demikian nak ya untuk contoh soal nomor 2. Beralih ke contoh soal nomor 3 ya. Sebuah peta memiliki skala 1/1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nah, di sini kita disuruh mencari jarak kedua kota tersebut yang sebenarnya. Jadi kita mencari jarak sebenarnya. Seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi bahwasanya kalau untuk mencari jarak sebenarnya ya, kita bisa menggunakan rumus jarak pada peta dibagi dengan skala. Makanya di sini ditulis jarak pada petanya 12 nih ya, jarak pada peta 12 cm dibagi dengan skalanya. Skalanya di sini 1/1 juta. 1/1 juta. Nah, di sini kan langsung dibuatnya 12 dikali 1 juta sama dengan 12 juta cm. Nah, Ibu akan tampilkan ya dari mana datangnya bisa kita peroleh hasilnya 12 juta itu. Sama seperti contoh soal yang kedua tadi ya. Nah, sini bisa kalian lihat. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, jarak pada petanya adalah 12 cm ya. 12 cm itu sama dengan 12/1 dibagi dengan skalanya 1/1 juta. Ya, 12/1 pakai konsep pembagian pecahan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pembilang dan penyebutnya bertukar posisi ya. 1 juta dibagi 1 ya, 12 dibagi 1 12, 1 juta dibagi 1 1 juta, 12 dikali 1 juta ya, didapatlah hasilnya 12 juta cm. Nah, di sini satuannya masih cm. Nah, dan kalau jarak sebenarnya itu kita menggunakan satuannya adalah kilometer. Ya, biasanya kita gunakan satuannya meter atau kilometer. Nah, biasanya kalau jarak untuk jalan itu kita gunakannya bukan meter ya, karena terlalu jauh, jaraknya terlalu panjang, kita gunakannya satuannya kilometer.
Makanya di sini dari sentimeter ini harus kita jadikan kilometer. Dari sentimeter ke kilometer itu naik 5 kali tangga, makanya di sini kita bagi dengan 100.000. 12 juta dibagi 100.000, didapatlah hasilnya 120 km. Nah, jadi seperti itu nak ya. Untuk soal nomor 3. Beralih ke contoh soal nomor 4. Sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 1 juta. Jika jarak dua kota sebenarnya 175 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, di sini kita diminta untuk mencari jarak pada peta. Rumus jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jarak sebenarnya adalah 175 km. Kita tulis ya, 175 km. Kemudian dikalikan dengan skalanya. Skalanya adalah 1 berbanding 1 juta. Nah, di sini ya, kilometernya ini kita jadikan ke sentimeter dulu. Mengapa? Nah, ingat, jarak pada peta dia tidak menggunakan satuan kilometer, tapi dia menggunakan satuan sentimeter. Makanya kalau jarak pada peta ya, mencari jarak pada peta satuannya harus kita jadikan ke sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter itu turun 5 kali tangga dikalikan dengan 100.000. Maka di sini 175 km menjadi 17.500.000 cm ya. Kemudian dikalikan dengan skalanya 1 berbanding 1 juta. Nah, di sini hasilnya langsung diperoleh seperti ini. Nah, supaya anak-anak ibu paham ya. Nih, ibu sajikan caranya. Ya. Nah, ini. Dari sini ya, dari awal ini tadi 175 km dikali 1 per 1 juta. Nah, kemudian dari kilometer kita jadikan sentimeter terlebih dahulu. Didapatlah 17.500.000 cm dikali 1 per 1 juta. Nah, 17.500.000 dikali 1 didapat 17.500.000 ya. Kemudian dibagi 1 juta. Ini sama-sama kita bagi dengan 100.000. Ya, bisa kita bagi dengan 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, sehingga diperolehlah 175 dibagi 10. Lebih gampang kita membaginya. Maka hasilnya adalah 17,5 cm. Karena ini tadi satuannya sudah dirubah. Nah, kalau soal cerita jangan lupa ya anak ya untuk dibuat jadi ya. Di nomor 3 tadi dan nomor 4 jangan lupa kita buat jadi. Nah, demikian ya anak ya untuk materi hari ini tentang skala, dan beberapa contoh soalnya beserta rumusnya juga sudah ibu sajikan. Semoga dapat kalian pahami dan semoga dapat membantu untuk belajar kalian di rumah. Terima kasih.